Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu ta'ala fil Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, para bapak lan ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah, di malam hari ini kita dimudahkan untuk dapat menghadiri taman-taman surga. Mudah-mudahan kehadiran kita kelak menjadi saksi yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih berada di bulan yang mulia, bulan Al-Muharram atau Syahrullah. Insyaallah kita berada pada tanggal 4 Muharram. Di bulan ini kita disunahkan memperbanyak ibadah puasa sunnah, wabil khusus puasa tanggal 9 atau Tasu'ah dan tanggal 10 Muharram atau Asyura, yang pahalanya menghapus dosa 1 tahun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan mengkaji tafsir surah Az-Zariyat juz 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadz-dzariyati dzarwa. Wadz-dzariyati dzarwa. Wadz-dzariyat, demi angin yang menerbangkan debu. Nah, surat ini dinamakan dengan Az-Zariyat atau Wadz-Zariyat. Sebagaimana metode para ulama, mereka biasanya memilih kata khusus yang disebutkan dalam sebuah surah
yang tidak disebutkan pada surah-surah yang lain. Salah satunya adalah surat Az-Zariyat. Jadi tidak ada di surat yang lain penyebutan kata Waz-Zariyat, itu gak ada kecuali di surat ini. Sehingga dengannya ulama menamakan dengan surah Az-Zariyat. Artinya angin yang menerbangkan. Az-Zariyat termasuk surah Makkiyah. Artinya surat yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Sebagaimana sering kita sampaikan, di antara karakteristik atau ciri dari surah Makkiyah, pokok pembahasannya pertama tentang tauhid, tentang hari kiamat, tentang nubuwah atau kenabian, tentang Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah topik-topik yang ditolak oleh orang-orang kafir, ya, sehingga pembahasannya berkisar antara itu sesuai dengan isu yang lagi viral di masa itu. Orang kafir kan menolak untuk mentauhidkan Allah. Orang kafir Quraisy menolak kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menolak adanya hari kiamat, menolak adanya hari berbangkit. Sehingga pokok pembahasan surat-surat Makkiyah berkisar antara hal-hal yang mereka tolak di kala itu. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Wadz-dzariyati dzarwa. Wadz-dzariyat demi angin yang menerbangkan dzarwa, yaitu debu. Dalam bahasa Arab, pengucapan sumpah itu menggunakan qasam, huruf qasam, yaitu huruf sumpah. Di antaranya adalah wawu qasam, wawu sumpah. Sehingga isim setelahnya itu dibaca kasroh dan terjemahannya ditambah dengan kata demi. Wallahi, demi Allah. Wadz-dzariyati, demi angin yang menerbangkan. Nah, seperti itu. Dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dulu di zaman Khalifah Umar bin Khattab ada orang yang bernama Sobih bin Isal, ada yang membaca bin Asal, ada yang membaca bin Usail. Sobih bin Isal atau Asal, orang ini punya hobi menimbulkan sesuatu yang nyeleneh di masyarakat di zaman Umar bin Khattab. Jadi orang ini selalu menimbulkan sesuatu yang aneh, ya, yang bikin orang itu bingung, ya. Wah, helap. Pokoknya nyeleneh lah, ya, bikin pusing orang. Yang ditanyakan perkara-perkara yang mutasyabihah, ya, yang sulit untuk dijelaskan, ya. Nah, suatu hari Sobih bin Asal mendatangi Umar bin Khattab radhiyallahu an, bertanya tentang wadz-dzariyati dzarwa. An Sa'id bin Musayyab rahimahullah, dari Imam Sa'id bin Musayyab seorang tabi'in, qala, dia berkata, ja'a Sobih at-Tamimi ila Umar bin Khattab faqala ya Amirul Mukminin akhbirni anidz zariyati dzarwa, kabarkan kepadaku apa arti adz-zariyati dzarwa. Faqala hiya riyah, kata Umar,
itu adalah angin. Walaula inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluhu ma qultu. Kalau bukan karena aku mendengar Rasul ya menyampaikan demikian, aku tidak akan mengatakan demikian. Jadi Umar itu saklek ya. Apa yang Nabi sampaikan ya disampaikan, enggak ditambah, enggak dikurangi. Persis. Itu gaya sahabat, Pak. Ya, jadi ketika Rasul dulu menjelaskan az-zariyati dzarwa, artinya adalah angin yang menerbangkan, ya Umar menyampaikan sebagaimana adanya. Kemudian Sobi bertanya lagi, fa akhbirni anil muqassimati amro. Kabarkan kepadaku tentang maksud dari al muqassimati amro. Qala hiyal malaikah. Itu adalah malaikat. Kalau bukan karena aku mendengar Rasul menyampaikan demikian, aku enggak akan mengatakan demikian. Qala fa akhbirni anil jariyati yusra. Sampaikan kepadaku arti al jariyati yusra. Kata Umar, hiya asufun. Itu adalah perahu-perahu. Kalau bukan karena aku mendengar Rasul mengatakan demikian, aku enggak akan mengatakan demikian. Summa amara bihi faduriba mi'ah. Ketika Umar tahu ya Sobih itu ya terus bertanya tentang hal itu, dan itu niatnya bukan untuk mencari ilmu tapi memang untuk memancing kekacauan ya, maka Umar pun memberi pelajaran kepada Sobih. Apa itu? Dia dipukul 100 kali, lalu tidak boleh keluar dari rumah sampai sembuh. Setelah itu kalau sudah sembuh dipukul lagi 100 kali, ben kapok. Nah, lalu Umar mengeluarkan peringatan, imna'in nas min mujalasati. Laranglah manusia bermajlis dengan Sobih bin Asal ya, sebab dia itu sering menyulitkan masyarakat di waktu itu dengan ya mengajukan masalah-masalah yang pelik di tengah masyarakat. Nah, itu ceritanya sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Kaum muslimin yang berbahagia, para ulama berselisih pendapat tentang arti dari 4 sumpah. Ya, saya bacakan. Yang pertama, wadzariyati dzarwa. Demi angin yang menerbangkan debu. Falhamilati wikro. Demi malaikat-malaikat yang mengatur awan ya, yang mengandung hujan. Faljariyati yusra. Demi malaikat-malaikat yang mengatur kapal-kapal yang berlayar dengan mudah. Fal muqassimati amra. Demi malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan. Nah, jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya. Allah bersumpah dengan mengulang sumpahnya sebanyak 4 kali. Dan bagi Allah bersumpah dengan menyebutkan makhluk itu tidak masalah ya. Adapun kita tidak boleh. Kita bersumpah harus dengan nama Allah. Di sini Allah bersumpah dengan menyebut malaikat ya, yang menerbangkan, mengatur angin untuk menerbangkan debu, malaikat yang mengatur awan untuk menurunkan hujan, dan seterusnya. Ya, itu kaum muslimin yang berbahagia. Nah, apa tujuannya Allah bersumpah dengan malaikat-malaikat seperti dalam surat Al-Mursalat, dalam surat An-Nazi'at, dalam surat As-Saffat ya. Di antara tujuannya Allah ingin menjelaskan bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah. Dan Allah ingin menegaskan dan menjelaskan malaikat itu tunduk patuh kepada perintah Allah.
Jadi malaikat yang mengatur urusan-urusan itu semuanya di bawah perintah Allah. Termasuk pergantian siang dan malam, pergantian waktu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, itu semua atas perintah Allah. Maka kita nggak boleh mencela makhluk-makhluk Allah tersebut, seperti mengatakan bulan Muharram atau bulan Suro, bulan Apes, bulan Sial, bulan Keramat, nggak boleh, ya. Atau mengatakan, ya, aku sial gara-gara ini, sial gara-gara itu, nggak boleh, ya. Atau mencela waktu, nggak boleh. La tasubud dahro, jangan mencela waktu. Wa ana dahr, akulah yang mengatur waktu, aku yang, ya, menguasai waktu, kan begitu. Jadi semua yang ada di, ya, alam ini tunduk patuh kepada pengaturan Allah, termasuk waktu-waktu ini, pergantian siang dan malam, ya. Maka semuanya kita serahkan, kita sandarkan kepada Allah. Nah, kenapa Allah bersumpah dengan menyebut malaikat-malaikat? Karena keyakinan bangsa Arab Quraisy, malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Anak-anak perempuan Allah, itu keyakinan mereka. Sebagaimana diabadikan dalam surah Az-Zukhruf ayat 19. Wa ja'alul malaikatal ladzina hum ibadur rahmani inasa. Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah, inasa, sebagai orang-orang perempuan. Jadi malaikat dikatakan putri-putri Allah. Maka di sini Allah bersumpah dengannya, ingin menepis anggapan itu, ingin membatalkan anggapan itu, bahwasanya malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah yang tunduk patuh kepada pengaturan Allah, kepada perintah Allah. Itu kaum muslimin. Maka tidak boleh disembah, sebab tidak ada hak ketuhanan pada malaikat, sebab mereka adalah makhluk yang diciptakan. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Sebagian ulama tafsir dalam tafsir Al-Mawardi jilid 5 halaman 361 disebutkan, ada yang menafsirkan berbeda. Disebutkan di situ wadzariyati dzarwa falhamilati wiqra faljariyati yusra falmuqassimati amra. Kata ulama tafsir dalam tafsir Al-Mawardi, wadzariyati dzarwa, demi para wanita yang mampu untuk melahirkan atau yang memiliki benih-benih untuk melahirkan bayi. Falhamilati wiqra, demi para wanita yang mengandung. Ini penafsiran dalam tafsir Al-Mawardi, ya. Namun diteliti tafsir ini dan dikaji, ternyata pendapat yang mengatakan wadzariyati dzarwa falhamilati wiqra, demi wanita yang mengandung dan melahirkan anak-anak, ini lemah. Penafsirannya lemah. Jadi pendapat yang kuat insyaallah kembali kepada penafsiran yang pertama yang dipilih oleh jumhur mayoritas ulama tafsir, bahwasanya wadzariyati dzarwa falhamilati wiqra, ini maknanya adalah demi malaikat-malaikat yang menerbangkan debu, demi malaikat-malaikat yang mengatur awan, yang mengandung hujan, dan seterusnya. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Kemudian di dalam tafsir yang lain disebutkan ada juga ulama yang berpendapat lebih rinci lagi, yaitu Ibnu Asyur. Beliau mengatakan semua sumpah di dalam ayat ini saling berkait, ya, saling terhubung, ya. Beliau mengatakan Allah bersumpah pertama dengan angin, ya, demi angin yang berhembus,
Kemudian angin-angin itu membawa awan-awan, lalu angin-angin mendorong awan-awan ke tempat yang siap untuk diturunkan hujan. Maka angin-angin yang siap membagi hujan sesuai dengan tempat yang ditakdirkan oleh Allah untuk diturunkan hujan. Jadi satu paket. Dan itu tidak masalah. Ini namanya tafsir tanawu. Tafsir tanawu, tafsir yang bersifat variatif, yang tidak tanakut, tidak bertentangan, sehingga masing-masing bisa diamalkan. Dan penafsiran ini didukung oleh surah Al-A'raf ayat 57. Wa huwallazi yursilur riyaha, dialah Allah yang meniupkan angin, busyram baina yaday rahmatih, sebagai pembawa kabar gembira. Hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Jadi penafsiran Ibnu Asyur sesuai dengan surat Al-A'raf tadi ayat 57, persis kandungan maknanya. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sekali lagi, penafsiran seperti ini dinamakan tafsir tanawu, tafsir yang bersifat variatif, yang tidak bertentangan, yang bisa dijamak, digabungkan, diharmonisasikan, sehingga menjadi lebih sempurna pemahaman dari ayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Ayat yang kelima, innama tu'aduna lasadiq, innama sesungguhnya, tu'aduna lasadiq, apa yang dijanjikan kepadamu, lasadiq, pasti benar. Jadi Allah bersumpah dengan angin untuk menekankan ayat yang kelima ini. Apa itu? Semua janji Allah kepada makhluknya pasti benar. Di antaranya apa? Allah berjanji kepada orang-orang musyrikin, nanti dari kiamat akan diazab oleh Allah. Itu pasti benar. Pasti benar. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman akan diberi kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, yaitu surga. Ini janji Allah dan ini pasti benar. Pasti benar. Kita harus meyakini ini. Ya, tidak boleh meragukan, sebab dzalikal kitabula raiba fi. Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya sama sekali. Hakul yakin. Nah, begitu. Wa innad dina lawaqi', dan sungguh hari pembalasan pasti terjadi. Ad-din artinya pembalasan. Seperti kata ulama, kama tadinu tudan, kamu akan dibalas sebagaimana apa yang kamu perbuat. Orang yang beriman balasannya surga, orang yang kafir balasannya neraka. Itu. Was-samaa'i dzatil hubuk. Ya, ini boleh dibaca hubuk, boleh dibaca hibik, boleh dibaca hibuk. Ya. Was-samaa'i dzatil hubuk. Tapi kalau ngimami di masyarakat yang pakai hubuk, ya jangan nyeleneh, nanti jenengan dikira aliran sesat. Sudah pakai aja yang umum di masyarakat gitu. Oh helap. Nah, was-sama, demi langit, dzatil hubuk, yang mempunyai jalan-jalan. Masya Allah. Ini penafsiran ini semakin sempurna dengan adanya alat-alat canggih. Ya, dengan adanya alat-alat canggih. Kalau dulu sangat terbatas. Ya, tapi kalau kita bicara tentang langit, alhamdulillah, walaupun belum ya ditelusuri ya dengan sempurna, paling tidak sudah ada gambaran langit kayak apa. Nah, angkasa itu kayak apa? Ternyata jamaah, kalau kita melihat angkasa itu luar biasa. Baru langit pertama aja sudah nggak bisa tertembus. Ada galaksi-galaksi, ada matahari yang lebih besar daripada bumi kita. Ya, jadi kalau dibuat gambaran itu, bumi itu sak ujung jendean, Jupiter itu rotok gede, ya.
matahari itu lebih besar lagi. Nah, itu lebih besar lagi. Nah, jadi bumi kita kalau dibandingkan dengan Jupiter itu kayak titik dibandingkan dengan ya, bal gitu kan ya. Terus Jupiter dibandingkan dengan matahari itu besar sekali mataharinya. Jupiternya ya kecil kayak pentol gitu kan. Nah, itu kalau digambarkan seperti itu. Ini baru matahari, belum galaksi yang lain. Belum galaksi yang lain. Nah, dan terbukti semakin bertambah waktu, semakin canggih, ternyata semakin ditemukan galaksi-galaksi yang lain. Dulu waktu Pak Jamian masih SMP baru terbatas beras 9 ya, paling jauh Pluto ya dulu. Nah, sekarang sudah ada tambah lagi sekarang. Nanti terus akan bertambah dengan bertambahnya ya, ilmu manusia. Sekali lagi, baru langit pertama aja sudah nggak mampu kita untuk mengetahui semuanya. Nah, hubuk itu apa sih? Nah, hubuk di antara penjelasan ulama yang pertama bermakna turuk, jamak dari torik jamaknya turuk, yaitu jalan-jalan. Jadi di langit itu banyak jalan yang tidak pernah dilihat oleh manusia. Hanya Allah yang mengetahui tentang jalan-jalan tersebut ya, karena keterbatasan ilmu manusia. Yang kedua, hubuk itu diambil dari sebuah arti, yaitu tenunan yang kokoh dan rapi. Hubuk adalah tenunan yang kokoh dan rapi, seperti orang nunun kain itu, kokoh dan rapi. Memang angkasa raya kalau ditelusuri itu seperti satu jaring yang saling mengait, saling sambung menyambung, seperti sebuah tenunan. Itu kalau diperhatikan. Nah, sehingga kelihatan kokoh, kuat dan rapi. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ada juga ulama yang menafsirkan hubuk dengan arti langit yang indah. Sehingga was-samai dzatil hubuk, demi langit yang indah. Ya. Kenapa indah? Karena dihiasi dengan berbagai macam perhiasan. Ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada gugusan-gugusan bintang, ada galaksi. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Sebagaimana penjelasan Imam At-Tabari, Imam Ibnu Atiyah dan Imam Al-Baghawi dalam tafsir mereka. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas langit itu luas. Hanya Allah yang tahu batasan-batasannya. Nah, jadi kita kalau dibandingkan dengan ya angkasa raya itu kita kecil ya. Dibandingkan dengan planet itu kita kecil ya. Dibandingkan dengan antariksa kita kecil, maka kita nggak layak sombong. Kita nggak layak sombong. Mohon maaf, kita aja belum tahu ujung dunia ini. Kita hanya tahu dari televisi, dari YouTube. Ada yang pernah ke sana? Belum kan? Nah, kecuali mereka yang pernah ke sana. Nah, Antartika koyo opo, kutub selatan, kutub utara koyo opo ya, kan? Kita hanya tahu dari nonton YouTube ya. Nah itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimallah. Yang jelas langit ciptaan Allah sangat luas dan besar dan indah. Itu. Ya. Berikutnya ya. Tugas kita apa? Mengimani itu semua. Nah, yang tahu sudut-sudut langit itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlah galaksinya, berapa jumlah bintangnya, itu hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Ya, tugas kita adalah ya, mengimani, kemudian mengatakan Rabbana ya ma khalaqta hadza batila. Ya, itu tugas kita. Kemudian ya, ayat berikutnya innakum lafi qaulim mukhtalif. Sungguh kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Masya Allah. Jadi Allah ingin mengajak dialog orang-orang musyrikin.
Kenapa? Karena mereka selalu kontradiktif, selalu berbeda dalam berbagai hal. Misalnya tentang masalah hari kiamat. Di antara mereka mengatakan hari kiamat tidak mungkin terjadi. Ada yang mengatakan hari kiamat terjadi tapi hanya dialami oleh ruh saja, badan tidak ikut mengalami. Ya. Ada yang mengatakan ya, Nabi Muhammad itu orang gila. Ada yang mengatakan oh Muhammad itu penyihir. Ada yang mengatakan oh Muhammad itu dukun. Ada yang mengatakan oh Muhammad itu penyair. Nah, jadi Allah ingin menjelaskan kalian itu mukhtalif, selalu berbeda-beda pendapat. Tentang kiamat juga berbeda pendapat, tentang kedudukan Nabi juga berbeda pendapat. Nggak sepakat. Ya. Dan mereka tahu semua yang dikatakan oleh mereka itu adalah salah. Karena tidak dilandasi hujjah atau dalil yang kuat. Jadi mereka mengatakan begini begitu hanya persangkaan saja. Apalagi ketika mengatakan Muhammad itu gila, itu justru bertentangan dengan fakta, kan begitu. Makanya mereka itu tidak memiliki pendirian, sehingga terus berselisih, nggak ada kata sepakat. Kenapa? Karena nggak punya dalil, nggak punya dalil. Nah seperti itu, sehingga mereka tuh bingung tuduhan apa yang pas untuk Nabi ini. Mereka bingung. Mau dituduh orang gila yo gak tepat. Tapi juga ada yang mengatakan orang gila, dikatakan penyihir juga nggak tepat, dikatakan dukun juga nggak tepat. Karena nggak punya landasan. Nah, seperti itu. Makanya Allah mengatakan innakum lafi qaulim mukhtalif. Kamu itu selalu dalam keadaan berbeda-beda. Ya, itu kaum muslimin yang berbahagia. Di sini Allah berfirman menggunakan kata lafi. Ya. Lafi, di dalam, sungguh-sungguh di dalam. Artinya apa? Ini penekanan, ini penguatan. Jadi perselisihan di antara mereka yang bersifat kontradiktif itu selalu ada dan tidak pernah lepas dari mereka. Nah, seakan-akan demikian. Sebagaimana orang Yahudi sampai sekarang juga berselisih ya, di sesama orang Yahudi. Wallahu alam. Yufaku anhu man ufik. Dipalingkan dari Al-Quran dan Rasul man ufik, orang yang dipalingkan. Yufaku anhu man ufik. Ayat ini maksudnya orang-orang musyrikin dipalingkan dari kebenaran, dipalingkan dari memahami Al-Quran, padahal mereka orang Arab ya, yang punya bahasa Quran, tapi nggak bisa memahami Quran, dijauhkan dari memahami itu, dipalingkan dari mengikuti mengimani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan aneh mereka, orang Arab paham bahasa Arab, tapi tidak dijadikan paham dengan Al-Quran yang berbahasa Arab, kan seperti itu. Kenapa? Allah palingkan mereka. Alhamdulillah jenengan tiang Jember Selatan nggak paham bahasa Arab, ya pahamlah dikit-dikit, tapi dijadikan ingin memahami Al-Quran, itu nikmat ya, itu nikmat. Sebagaimana Quran itu nanti ya, semakin kita sering bertaamul, berinteraksi, maka Quran akan semakin cinta kepada kita dan akan memberikan syafaatnya kepada kita. Nah, maka kita terus berusaha belajar bahasa Arab dan piranti-pirantinya untuk memahami Al-Quran. Karena sumber agama kita, Quran dan hadis, semuanya berbahasa Arab. Nah, begitu. Dan nggak ada kata terlambat untuk belajar bahasa Arab, ya sedikit-sedikit lah. Itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini nikmat yang besar. Wong Arabnya gak paham Al-Quran. Nah, kita yang bukan orang Arab pingin memahami Al-Quran. Nah, itu nikmat yang besar ya. Ustadz, saya tuh kok sulit dan gak bisa bahasa Arab. Oh tenang, Unto tinggal di Mekah gak bisa bahasa Arab. Nah begitu. Nah
Kemudian kaum muslimin, maka di antara mereka saling berwasiat agar jangan sampai mendengarkan Quran. Nah, itu wasiat mereka. Wis to, ojo sampai ngerokno Quran. Itu di depan mereka. Tapi kenyataan di luar itu, di malam hari mereka ya mengendap-endap, ya, mendekati rumah Nabi, mendekati rumah sahabat. Ngapain? Mencuri-curi dengar bacaan Quran para sahabat dan bacaan Quran Nabi. Karena mereka orang Arab, zauk, insting berbahasa Arab itu punya. Nah, ini bahasa ini indah. Ya, seperti jenengan lah. Orang Jawa ketika mendengarkan bahasa Jawa kan sithik akeh kan ada insting ya, untuk mendengarkan bahasa Jawa. Saya punya teman itu seneng wayang. Saya tanya, kok sampai seneng wayang? Apa sing apik teko wayang? Suluknya katanya. Suluknya. Itu apa suluk? Paham jenengan? Napa? Oh, nggih ngono. Itu katanya kalau dalangnya apa nek Ki Mantep katanya atau Ki Anom sudah mengatakan suluknya keluar itu atine ndredeg jirene. Jirene, Pak. Tapi kalau mboten paham ngoten niku. Nah, seperti itulah orang Arab kira-kira ketika mendengar Quran dibaca. Jadi hati mereka bergetar. Kenapa? Itu kan bahasa mereka. Seperti itu. Tapi kesombongan menghalangi mereka untuk mempelajari dan mengimani Al-Quran. Allah abadikan dalam surat Fussilat ayat yang ke-26. Wa qala alladzina kafaru, orang-orang kafir berkata, la tasma'u lihadzal Qur'an, janganlah kamu mendengarkan bacaan Quran ini, wal fihi, dan buatlah kegaduhan terhadapnya, la'allakum taghlibun, agar kamu dapat mendominasinya. Artinya apa? Sesuatu yang benar-benar nyata berada di atas kebenaran, namun mereka tidak mau mengimaninya. Ya. Kenapa? Kok bisa? Karena dipalingkan. Ya, ini yang mengkhawatirkan kita. Kalau sampai hati kita dipalingkan kepada kemaksiatan, sudah bahaya ini. Padahal tahu itu maksiat, tapi sik dilakoni, ya itu berarti dihukum oleh Allah. Makanya doa Nabi itu apa? Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Ya musarrifal qulub sarif qalbi ala taatika. Itu yang kita takutkan kalau sampai hati kita dipalingkan kepada yang dibenci oleh Allah. Ya. Kalau dipalingkan kepada kebaikan, alhamdulillah, kan begitu. Kaum muslimin ya. Jadi ini mengerikan sekali. Tahu kebenaran tapi tidak mau mempelajari dan mengikuti kebenaran. Tahu Quran benar, tidak mau mengimaninya, bahkan menjauhinya, bahkan membuat tandingan. Kalau Quran dibacakan, kamu buat kegaduhan supaya Quran terkalahkan. Ya. Misalnya ada pengajian, Quran dibacakan, disetel sebelahnya sonhorek misalnya, enggak krungu Qurannya seperti itu. Atau kotean, enggak krungu Qurannya seperti itu. Nah, itu maksud dari yufaku anhu man ufik, dipalingkan dari Quran dan Rasul orang yang dipalingkan. Masya Allah. Anhu di sini kembali kemana? Al-Quran. Ya. Dipalingkan dari Al-Quran dan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka tahu Rasul itu benar, makanya julukannya apa? Al-Amin. Orang yang terpercaya, orang yang jujur itu Rasul. Ya, itu kaum muslimin yang berbahagia. Dan kalau kita lihat kondisi mereka seperti orang-orang munafik. Orang munafik kota Madinah persis dengan orang kafir Quraisy. Orang kafir tahu Rasul itu jujur, benar, gak pernah melakukan tindak kezaliman. Bahkan dikenal sebagai Abul Fuqara, ya, bapaknya para fakir dan bapaknya para janda. Ya, karena Nabi selalu menyantuni ya, para janda. Tapi itu tadi, Pak. Orang munafik juga begitu. Mereka tahu Muhammad itu benar, Quran itu benar. Bahkan orang munafik mendengarkan khutbah Nabi, sholat di belakang Nabi, mendengarkan kajian Nabi, tapi mereka tidak mau beriman kepada Nabi. Kenapa? Dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata kunci dari pembahasan ini,
hidayah itu hanya ada di tangan Allah. Di tangan Allah. Walaupun mereka paham bahasa Arab, ya, tapi kalau Allah nggak ngasih hidayah, tidak bisa memahami Al-Quran. Walaupun mereka tuh ngaji tiap hari, ya, mendengarkan khutbah, ceramah, lihat kajian di YouTube, tapi kalau Allah nggak ngasih hidayah, mereka nggak dapat hidayah. Itulah yang terjadi pada orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. Wallahu a'lam bishawab. Rampung ayat 1 sampai 9 dari surah Az-Zariyat. Semoga ini menambah kecintaan kita kepada Al-Quran, dan semoga kita termasuk di antara orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.